Hai guys, hari ini aku cuman mau ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi sebenarnya udah agak lama ya, aku lupa kapannya. Jadi aku pernah karena saking muak dengan segala sensitivitas ini, jadi aku pernah berdoa ya kepada Dewa Tuan Kong ya. Jadi dia adalah salah satu pendamping aku yang paling susah dibicarakan. Ya, nanti mungkin ada satu sesi aku bicara tentang beliau ya, yang sangat-sangat berharga bagi aku ya. Jadi semalam aku sebetulnya udah lama banget terakhir aku berdoa ke Dewa Tuan Kong itu ya. Aku minta agar tidak lagi bisa melihat yang aneh-aneh atau gimana ya. Jadi ada beberapa tahun yang lalu aku seperti overwhelming ya. Jadi ada sedikit yang membuat aku kecewa itu karena kan dulunya aku itu bisa membantu orang ya, tapi kenapa anakku lahirnya autis dan susah disembuhkan gitu. Jadi aku bolak-balik kena masalah terus yang karena sejak anakku lahir ini aku banyak masalah. Mungkin nanti suatu saat aku jelaskan ke teman-teman ya, tapi ceritain ke teman-teman ya, bagus juga sih untuk insight ya. Jadi ketika itu ya aku cut off dari semua teman-teman ya, semua. Karena aku rasanya overwhelming ya, aku merasa gimana gitu, aku ingin sendiri. Jadi aku cut off semua, aku mencari-cari untuk kedamaian diri gitu ya. Jadi terakhir aku minta tolong sama Dewa Tuan Kong supaya untuk tutup saja sensibilitasku ini. Walau kadang-kadang bisa juga masih ada, kadang-kadang ya namanya udah ditutup ya, memang kadang-kadang bisa juga kan. Jadi terakhir aku ada setahun ini ya, udah setahun lebih sepertinya, aku mulai lebih terbuka ya. Jadi aku belajar yang namanya Sedona Method ya, yang diajarkan di Sedona Method Indonesia. Nanti aku taruh apanya di bawah ya, jadi biar kalian mungkin bisa ke sana juga belajar. Coachnya itu namanya Coach Lia ya. Jadi dari belajar di sana aku banyak belajar kesadaran ya. Itu bukan agama ya. Tapi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keyakinan aku ya. Buddha Theravada ya, apalagi kalau kalian yang Buddhis sebaiknya ada waktu belajar Abhidhamma ya, nggak jauh berbeda, cuman Abhidhamma itu lebih mendetil ya, lebih agak sulit gitu, sedangkan kok Sedona Method hanya di permukaan aja gitu. Tapi kalau kalian belajar Abhidhamma mungkin kalian betul-betul bakal overwhelming gitu loh dengan kehidupan ini, dengan semesta ini dan sebagainya gitu ya, kira-kira ya. Jadi semalam ya, kita flashback lagi ceritanya. Jadi ceritanya setelah aku belajar Sedona Method itu aku mulai terbuka lagi ya untuk segala hal. Aku udah tidak takut ya, dan tidak takut, dan semua nggak semua bersih sih, tapi sekarang aku mulai membersihkan semua hal yang negatif di hati aku ya, di diriku gitu ya. Kadang-kadang anakku juga ya, mungkin karena kita saling terhubung, jadi karma kita saling terhubung, jadi kita juga punya kesamaan yang sama ya, mungkin ya, mungkin. Jadi semalam aku itu sebenarnya di rumahku itu
kalau yang bisa sensitif itu paling horor ya. Aku kalau udah bicara gini kepala aku sakit. Jadi ini udah lama banget ya, tapi ini kejadian lagi. Jadi semalam aku jelas-jelas melihat anakku itu jalan ke atas tangga dan dia melihat aku, ya kan, dengan gayanya yang biasa itu ya, anakku yang kedua. Lucunya, setelah aku siap nyuci piring itu kan udah malam. Biasa aku kalau nyuci piring itu malam gitu. Jadi kalau jam gini aku usahakan kerja gitu, kerja online ya. Walaupun kalau mau jujur hasilnya belum kelihatan bagus banget gitu, tapi ya aku lagi berusaha ya demi anakku itu ya. Jadi begitu aku melihat dia, aku bilang, lah tadi kamu kan udah masuk kamar, kok balik lagi turun ke bawah? Aku bilang gitu kan. Jadi kata anak, Mami ini gimana? Dari tadi aku duduk sini. Nah jadi aku bilang, oh jadi kenapa? Tadi aku nampak kau naik di tangga. Jadi aku nggak bisa lagi melanjutkan pembicaraan itu loh, karena aku takutnya anakku ini takut gitu loh. Karena kalau mau jujur ya, di rumahku itu ya, terutama di tangga ya, itu paling sering ya. Itu kejadian yang terbaru semalam, baru kejadian fresh dari oven ya. Tapi aku mungkin aku orangnya cuek dan nggak mau tahu ya, karena aku maunya semua itu berjalan sesuai dengan apa adanya gitu ya kan. Kalaupun kita ada masalah, mungkin memang kita harus melalui itu gitu. Dengan sampai di tahap ini aku baru sadar ya, memang kita harus melalui itu gitu, agar kita bisa lebih dewasa. Dan mungkin ada suatu tujuan atau apa ya kita lahir ke dunia ini ya. Aku sampai ke dunia manusia ini ya. Nanti itu aku ceritakan dulu, nanti aku cari waktu aku ceritakan juga ya. Ya, memang kita harus jalanin semua itu ya kan. Dan kalau dulu, kalau cerita di tangga ya, dulu waktunya itu di tangga yang sama ya kan. Anakku juga pernah, dia waktu naik tangga tiba-tiba dia lihat di depan kayak ada orang naik duluan gitu, dia kaget kan, ketakutan. Tapi dia juga beranikan diri ya kan. Udah gitu waktu anakku waktu masih kecil ya, kalau cerita di tangga ya, kalau yang cerita di tangga yang lantai 2 ke atas itu ya, enggak itu sih, ya enggak dari kecil sih sebenarnya. Aku sering melihat suami aku di sana jalan ke atas gitu, tapi suami aku kan belum pulang. Itu paling sering ya kan. Kemudian kalau yang lantai 1 ke 2 itu juga sama ya kan. Nanti kalau aku ceritain ke sini pasti dia kepo gitu. Aku nggak nyeritain yang jelek sih. Jadi ceritanya anakku yang kedua, dia main-main di tangga dan jatuh. Tapi lucunya dia jatuh itu posisi dia kepala di bawah, kaki di belakang, kakinya di atas, kepalanya udah di bawah ya kan. Tapi dia posisinya melayang gitu, jerit-jerit. Kebayang nggak? Kenapa bisa begitu kan? Jadi aku terus terang sangat berterima kasih padamu yang sudah menyelamatkan anakku. Cuman aku nggak tahu kenapa kok akhir-akhir nih mulai sensitif kembali ya. Mungkin karena aku mulai terbuka untuk semua hal lagi ya kan. Ya, aku mulai terbuka lagi. Rasa kesalku karena nggak bisa menolong anakku yang autis ini, tak bisa menyembuhkan dia. Emang diriku ini siapa ya? Tapi karena itulah, karena dulu sering ngobatin orang, tapi kok anak sendiri gak bisa diobatin. Terakhir aku marah sendiri, semarah dengan semuanya. Akhirnya aku menutup diri selama beberapa tahun. Dan it's me now. I'm back.
Nanti aku mau, kalau ada waktu aku cerita-cerita lagi seperti ini ya kan, tentang kisah-kisah aku yang lalu ya. Jadi itu betul-betul lucunya itu ya, waktu aku lihat anakku itu di tangga, dia naik jalan-jalan ke tangga, dia melihat ke aku. Jadi itu pasti anakku gitu loh. Dan lucunya di saat yang bersamaan, kayak di dimensi lain gitu ya, aku juga gak ngerti. Di saat yang bersamaan anakku yang asli dia jalan lurus ke toilet, samping toilet. Mestinya di samping toilet itu kan tangga, tapi anakku itu nggak naik, ternyata dia jalan terus sampai ke ujung. Kan lucu ya, kenapa aku lihat dia naik tangga, nggak melihat dia yang di depan sana. Itu makanya sedikit aneh menurut aku ya. Ya tapi it's okay ya, nggak masalah ya kan, karena makhluk seperti ini ya dari dulu ya, aku juga nggak mau mengusir karena dia duluan ada di sini. Jadi aku cuman minta agar kita bisa hidup bersama ya, seperti saudara ya. Jadi kalau makhluk ini, karena aku nggak tahu dia namanya siapa, anakku juga pernah lihat dia pakai wanita pakai baju merah gitu di tangga. Anakku pernah lihat sekali, terus kemudian dia sok cerit-cerit ya kan. Jadi aku jelasin, kamu dulu kecilnya ditolong dia. Gitu. Jadi kalau cerita tangga ya, dari tangga 1 ke 2, pas di depan tangga itu biasanya aku lihat sesosok laki-laki kurus, dia kurus, murung ya kan. Tapi aku nggak tahu kenapa dia sering di situ. Kadang-kadang dia kepoin ngikutin aku sana sini ya kan. Jadi kemudian apalagi ya, kalau ada yang datang, tamu, entah siapa datang, dia suka kepoin gitu, ini siapa ya, diikutinnya. Sampai yang ada satu hari itu anakku yang autis ini kan, aku kasih dia seperti terapis gitu. Terapisnya ternyata sensitif. Jadi dia ketakutan di lantai 1 itu karena di tangganya ada yang merhatiin dia. Jadi aku bilang gini, kalau di rumah ini ya, kalau di rumah ini siapapun penghuninya itu adalah saudara aku, teman aku. Karena selama ini dia itu tak pernah mengganggu keluargaku, malah melindungi. Karena kenapa? Aku pernah punya satu kisah. Jadi termasuk yang anak-anakku tadi, kemudian aku pernah anakku yang udah besar itu sekarang udah 20-an, dia waktu kecilnya aku taruh di sofa, tapi itu masih baby, belum bisa balik, belum bisa apa. Aku pergi seperti pipis lah di toilet kan, buang air kecil kan. Begitu aku balik, anakku udah di lantai. Memang orang bilang sehoror itu ya, tapi menurut aku ya seajaib itu. Kenapa bisa seperti itu ya kan. Kemudian kalau ada orang yang jahat di rumahku ini, biasanya dia itu duluan datang duluan. Kayak hari itu pernah ada anggotaku ya, itu nggak ngerti sih gimana. Dulu ada zaman tape ya, masih tape kaset itu ya. Jadi itu ada radionya, itu kan punyaku ya kan. Biasa aku kan suka dengar lagu gitu sambil di bawah sambil kerja, jualan lah gitu. Jadi dia itu nggak ada permisinya ngambil tape itu bawa ke kamar dia. Jadi aku mau marah, dipikir-pikir, udahlah, mungkin dia pengen denger lagu ya, cuman kok nggak ada sopan-sopannya gitu. Jadi ini anggota yang dibawa oleh anggota lama aku, yang sekarang udah kayak saudaraku sendiri. Jadi itu kalau nggak salah adiknya. Jadi dia segitu, ibaratnya sekurang ajar gitu ya kan. Jadi waktu itu
malamnya dia tidur. Waktu dia tidur itu kipas di kamarnya itu kan, asal dia kipasnya hadap ke tempat lain, dia kesel dibalikin lagi, kipasnya hadap ke tempat lain lagi, kesel lagi dibalikin lagi ke tempat lain kan. Dia baru heran kan, waktu itu tiba-tiba hujan, kemudian dia kaget di jendela ada yang manggil-manggil, "Bang, buka pintu." Dan dia melihat ada anak-anak kecil gitu. Jadi dia ketakutan, ya kan? Ketakutan, terus besoknya dia pulang, nggak berani lagi tidur di rumahku. Jadi yang anehnya anak itu ngikutin dia sampai ke rumah. Jadi sampai setrauma itu nggak pernah balik lagi sampai sekarang. Sedangkan abangnya yang kerja di tempat aku itu sekarang udah sukses ya, saat ini udah sukses banget, dan kami udah kayak saudara sendiri, ya kan. Jadi udah kayak saudara lah gitu. Memang aku gak pernah anggap mereka itu kayak pembantu atau anggota, nggak pernah. Saya selalu menganggap mereka itu saudara gitu. Jadi itu tidak pernah diganggu-ganggu gimana sih, atau nggak pernah cerita, nggak tahu ya. Tapi kalau memang diganggu gimana, pas dia cerita kan. Tapi kalau masalah cuman melihat sekelebet dan ini dan itu, rasanya nggak ada yang perlu diceritain mungkin ya. Aku nggak pernah nanya juga. Jadi ada juga peristiwa seperti ada kuda dari rotan yang dibentuk, ya kan, untuk anak-anak main kuda-kudaan gitu kan, kayak gini, main kuda-kudaan gitu. Itu kadang-kadang goyang sendiri. Jadi yang lihat itu kebetulan ada anggotaku satu, dan anggotaku ini ternyata nggak lama, aku nggak tahu juga cerita apanya, tapi sepertinya dia itu kayak menghasut yang lain gitu atau gimana, aku juga udah lupa, ya kan. Jadi nggak lama juga dia udah keluar dari rumah. Tapi kalau bagi aku, kalau misalnya pun jumpa ya tetap biasa aja gitu, nggak ada masalah gimana, ya kan, gitu. Karena aku itu prinsipnya ya, manusia itu sebetulnya perbuatan apapun yang mereka buat, mau baik ataupun buruk ya, itu tetap ada karmanya sendiri. Nanti aku coba cari waktu ya, mulai membahas-bahas ini. Kalau dibilang bagus juga sih untuk belajar kesadarannya. Dari aku kecil sampai besar, nanti aku cari waktu untuk ngobrol seperti ini dengan kalian semua ya. Mungkin ada yang bisa kalian dapatkan ya. Mungkin, ya kan, atau cuman anggap menghibur aja sama kalian yang suka horor-horor ya. Oke. Jadi ini cerita sampai di sini aja ya. See you in the next video and goodbye.